Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan terkait dengan material genetik. Pada awal tahun 1927 ada beberapa penelitian yang terkait dengan DNA sebagai material genetik. Salah satunya adalah Griffith Laboratory, dan yang kedua adalah Avery dan kawan-kawan, di mana mereka berdua ini atau dua kelompok dari laboratorium ini menggunakan Diplococcus pneumonia, yang satu itu virulen, yang satunya lagi adalah avirulen. Griffith ini menggunakan pneumonia koloni, di mana yang avirulen itu berdinding kasar, sedangkan yang virulen adalah berdinding halus. Koloni yang halus ini dia bersifat infeksius, sehingga kalau dipaparkan ke suatu organisme, organisme tersebut akan mati. Frederick Griffith ini pada 1927 dia mengajari kita membentuk penelitian dengan 4 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama adalah bahwa tikus yang digunakan itu dipapar dengan bakteri yang non-virulen, di mana begitu dia diinfeksikan, kelompok dari tikus ini tidak meninggal. Kemudian di kelompok kedua, mouse dipapar dengan bakteri yang virulen, yaitu strain S. Setelah proses pemaparan itu terjadi, kelompok ini semua tikusnya meninggal. Kemudian di kelompok 3, tikus dipapar dengan bakteri virulen yang telah dipanaskan sehingga semua bakteri tersebut sudah mati. Akhirnya di grup ini semua tikusnya tetap hidup. Berbeda dengan di kelompok 4. Di kelompok 4 ini sebelum diinfeksikan, tadi bakteri yang telah dibunuh kemudian dicampur dengan bakteri yang non-virulen, kemudian dikulturkan dulu. Setelah dikulturkan baru dipaparkan ke kelompok tikus di kelompok 4. Ternyata sebagian besar dari tikus di kelompok 4 itu meninggal seperti pada kelompok 2. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang terjadi, kenapa bakteri dari kelompok virulen ini yang sudah dimatikan tetapi ternyata bisa menginfeksi pada beberapa tikus di kelompok 4. Hal ini ternyata karena terjadi proses DNA transformasi, di mana pada saat virus itu dibunuh dengan pemanasan tadi, ternyata DNA-nya tidak rusak dan dia melakukan transformasi masuk ke dalam bakteri yang tidak virulen. Sehingga dia akhirnya bisa menggunakan dirinya sendiri, kemudian begitu diinfeksi kepada kelompok tikus ini, sebagian dari tikus ini meninggal dunia. Sedangkan laboratori dari Avery ini memantapkan hasil yang sudah disampaikan oleh kelompok Griffith. Di kelompok ini, bakteri tadi yang sudah dipanaskan tersebut, kemudian dihomogenize sampai semuanya hancur. Kemudian ekstraksi yang diperoleh, baik itu di dalamnya ada ekstraksi karbohidrat, lipid, protein, DNA maupun RNA, kemudian dipaparkan, dan di kelompok pertama itu dikulturkan dengan tadi bakteri yang non-virulen. Kemudian setelah kultur itu ditumbuhkan, ternyata semua masih tumbuh dengan bagus. Kemudian di grup kedua, ekstraksi tadi sudah dihilangkan semua hal termasuk karbohidrat, lipid, dan protein dengan enzim protease, sehingga di kelompok ini hanya ada di dalamnya adalah RNA dan DNA. Setelah itu dikultur lagi, dicampurkan dengan kultur non-virulen tadi, kemudian diperoleh pertumbuhan dari grup bakteri ini tetap tumbuh dengan bagus. Kemudian setelah di kelompok ketiga itu RNA-nya dihancurkan dengan ribonuklease, kemudian disatukan lagi dengan kultur yang sudah tersedia dari non-virulen, ternyata yang avirulen juga tetap tumbuh.
Berbeda dengan kelompok yang keempat, setelah deoksiribonuklease itu menghancurkan DNA, maka tidak ada sama sekali pertumbuhan di dalam kultur bakteri ini. Sehingga Avery Group ini menetapkan bahwa DNA adalah sebagai material genetik. Selanjutnya kita bicarakan terkait dengan kromosom, DNA, dan gen. Kalau kita membicarakan tentang kromosom, apakah kromosom itu adalah DNA atau DNA adalah kromosom? Ternyata jawabannya dari gambar ini adalah bahwa DNA ini adalah bagian dari kromosom karena kromosom dibangun oleh DNA dan protein histon. Sedangkan apakah DNA itu adalah gen ataukah gen adalah DNA? Kita lihat di gambar yang di bawah itu terlihat di situ bahwa gen adalah bagian dari DNA karena sebagian dari gen itu berupa non ekspresionas dari bagian yang kita sebut sebagai intron ataupun sebagai repeated area. Kita kenal ada dua tipe asam nukleat yaitu DNA dan RNA, di mana yang DNA ini adalah yang double helix sedangkan RNA yang single strand. Di sini kita tahu sebagai material genetik DNA ini membawa pesan-pesan yang akan nanti ditranskripsi atau ditranslasi dalam bentuk protein yang kita kenal sebagai fenotip. Sedangkan RNA kita mengenalnya ada beberapa macam tipe RNA, tapi RNA juga ada kita kenal sebagai bahan genetik yaitu pada beberapa virus, tapi tidak pada organisme yang lainnya. Kemudian asam nukleat ini memiliki backbone yang disusun dari pentosa dan fosfat group. Kemudian pentosa dan fosfat group ini sebagai backbone-nya ini akan diikat juga oleh basa-basa nukleotida yang terdiri dari guanin, timin, sitosin, dan adenin. Ada perbedaan nukleotida antara DNA dan RNA, di mana backbone-nya dari DNA itu adalah deoksiribosa dan pada RNA itu adalah ribosa, sedangkan perbedaan antara nukleotida yang di DNA itu adalah timin, sedangkan spesifik untuk RNA adalah urasil. Timin dan urasil ini menjadi biomarker dari perbedaan antara kedua molekul tersebut. Di slide ini kita bisa melihat bahwa ikatan antara basa-basa DNA itu diikat oleh ikatan hidrogen, yang mana adenin dan guanin yang atas ini dia diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu diikat oleh tiga ikatan hidrogen. Sehingga bisa kita lihat di sini kekuatan antara GC dan AT itu lebih kuat dengan GC. Maka bila organisme tersebut memiliki GC lebih tinggi, dia akan sulit mengalami mutasi. Tetapi bila organisme tersebut AT-nya lebih tinggi, maka dia akan mudah termutasi. Kemudian, mengapa kok kita kenal bahwa double strand itu adalah DNA itu double helix juga? Di mana pada slide yang pertama tadi kita melihat ada Watson and Crick memperlihatkan struktur dari DNA yang double helix. Sebenarnya penelitian dari apa yang disampaikan oleh Watson and Crick itu berbasis pada penelitian Pauling and Carey yang mana menemukan struktur dari asam nukleat, juga berbasis pada penemuannya Chargaff di mana adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Yang lebih menetapkan lagi bahwa struktur DNA itu adalah double helix itu adalah Wilkin dan Franklin yang menggunakan X-ray diffraction, di mana data dari fiber dari DNA ini bisa teridentifikasi sebagai helical structure. Di sini tadi Rosalind Franklin ini menyampaikan temuannya bahwa DNA ini adalah molekul double helix, jadi tidak hanya double strand. Dia menggunakan X-ray, kemudian penampakannya seperti bunga mawar. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata itu merupakan struktur yang kita kenal sekarang sebagai double helix DNA. Di sini Pak Watson dan Crick akhirnya
membentuk struktur modeling dari struktur double helix DNA, dan beliau berdualah yang mendapatkan Nobel atas temuan double helix DNA. Step ini pada tahun yang pemberian dari Nobel ini merupakan sebagai step awal nantinya akan berkembangnya ilmu yang disebut sekarang bioinformatika. Kemudian setelah kita bicara soal DNA structure, kita sekarang bicara terkait dengan RNA structure. RNA structure pada prinsipnya single strand, itu perbedaan dengan DNA tadi. Dia juga memiliki backbone seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan bahasa-bahasa yang spesifik terutama urasil yang akan berikatan dengan adenin. RNA ini memiliki, kita lihat di paling bawah itu memiliki 3 tipe, yaitu messenger RNA, ribosomal RNA, dan tRNA. Yang mana messenger RNA ini merupakan hasil dari transkripsi, kemudian melakukan translasi. Jadi setelah translasi mRNA ini akan dihancurkan lagi. Berbeda dengan mRNA, ribosomal RNA ini selalu tersedia di dalam sel karena dia membentuk ribosom. Sedangkan transfer RNA ini juga akan kita temui ada di sitoplasma, sehingga kedua ribosomal ini, baik ribosomal RNA maupun transfer RNA, itu ada gen yang ada di dalam DNA-nya. Sedangkan mRNA itu tidak pernah ada gennya yang disebut gen mRNA karena dia ada di dalam sel kalau terjadi proses transkripsi. Bila tidak ada transkripsi, maka mRNA tidak pernah ada. Makanya mRNA ini memiliki half-life paling pendek untuk memaintain homogeneity di dalam level sel. Sehingga kita bisa mengukur laju transkripsi sebagai satu fenomena untuk bidang riset tertentu, sehingga transkriptominya bisa terukur dengan baik. Tipe RNA seperti ini adalah salah satunya adalah mRNA, dia single strand. Dan tadi merupakan hasil transkripsi. Kemudian yang kedua, ribosomal RNA, dia membangun dengan protein ribosom, membangun ribosom subunit besar dan subunit kecil. Sedangkan transfer RNA, dia membawa urutan antikodon yang nanti akan berikatan dengan kodon yang ada di mRNA, dan juga membawa asam amino di salah satu ujungnya dengan bantuan suatu enzim yang spesifik. Bagian ini kita akan membicarakan tentang kode genetik. Kode genetik ini disusun oleh 3 nukleotide, di mana kita tahu bahwa asam amino itu ada 20, sehingga kita peroleh ada 64 formasi dari kodon-kodon tersebut, yang mana menunjukkan 20 asam amino. Otomatis di sini berarti ada beberapa asam amino yang namanya satu tetapi dikode oleh 4 atau 6 kode yang lainnya. Susunan kode genetik ini universal pada setiap organisme. Jadi meskipun dia dari bakteri, tanaman, hewan maupun pada manusia, itu tidak bukan hanya 4 nukleotida tersebut. Jadi sama, yang nggak ada model nukleotida yang lain. Kemudian step gen itu diawali dengan start codon dan diakhiri dengan stop codon. Kita kenal start codonnya hanya satu, yaitu AUG atau ATG pada DNA. Stop codon kita kenal ada 3 macam. Dia dinamain bisa stop codon, bisa terminasi codon, bisa juga nonsense codon. Di sini ada 3 macam, yaitu OAA, OAG, dan UGA. Nah, ini peta dari tadi kode genetik. Bagi kalian yang menyukai peta ini untuk disimpan itu sebagai yang bulat, maka membacanya dari tengah. Jadi misalnya glisin gitu, GGG, GGA, GGC maupun GGU. Di sini berarti kita peroleh ada glisinnya ada 4. Misalnya kalau leusin itu kita lihat itu ada 6, yang depannya U itu ada 2, UA dan UUG serta CUU dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan ini karena dengan ini kita bisa melihat di situ stop codonnya terlihat jelas. Ada 3 stop codon yang kita kenal, berarti tidak mengekspresikan asam amino apapun. Kemudian metionin sebagai start codonnya.
Di sini kita bisa melihat misalnya susunan dari kode genetik yaitu serin, sistein, valin, glisin dan seterusnya membentuk suatu struktur yang nantinya menjadi struktur yang kompleks pada protein. Lebih jelasnya nanti akan diberikan keterangan terkait dengan bentuk-bentuk dari protein pada video yang lainnya. Di sini misalnya ada sitosin, adenin, timin, yang mana dia mengkode sebagai valin, kemudian sitosin, guanin, adenin, dia mengkode alanin. Kita ketahui bahwa triplet dari kodon-kodon itu kalau disusun akan membentuk CGA, CEE, CCE, CCE atau seterusnya. Tetapi ingat, dalam pembacaan susunan gen pada DNA itu harus kita lihat dulu dari start kodonnya, jadi ATG tersebut. Jadi dimulainya dari ATG kemudian bergeser 33 dan seterusnya sampai ketemu stop kodon. Kita bisa lihat di sini ada alanin, valin, glisin, arginin, prolin, leusin dan glisin. Yang terjadi di dalam sel kita selain sintesis protein yang terbagi atas transkripsi dan translasi, juga sel-sel sebelum melakukan pembelahan sel itu juga akan melakukan replikasi. Replikasi itu adalah pembuatan atau kopi dari DNA yang sama persis dengan DNA yang ada di dalam sel kita. Sedangkan pada saat pembentukan protein itu harus melewati 2 step yaitu transkripsi dan translasi. Di mana pada saat transkripsi itu di situ ada transferring kode-kode genetik itu membentuk molekul mRNA. Kemudian pada saat translasi itu pembentukan protein yang mana menerjemahkan dari urutan yang sudah dibawa oleh mRNA untuk dikonfirmasi dengan translasi dalam bentuk susunan polipeptida yang nanti membentuk protein. Ini adalah struktur dari gen antara eukariot dengan prokariot. Kita lihat yang di sebelah A ini yang eukariot itu adalah di situ kita bisa melihat ada ekson dan intron. Yang mana ekson ini adalah yang nanti akan terbentuknya susunan protein yang diterjemahkan membentuk polipeptida tersebut dari mRNA yang sudah mengkopinya. Berbeda dengan yang eukariot, di dalam prokariot kita tidak melihat sama sekali intron, hanya ekson saja yang langsung nanti akan terbentuk protein-protein. Makanya pada kelompok eukariot kita ketahui terdiri dari ekson dan intron, tetapi pada prokariot itu intronless. Kemudian kenapa kok di situ disebut sebagai monosistronik dan polisistronik? Karena kalau pada eukariot satu gen, satu RNA, satu protein. Sedangkan pada prokariot itu dengan satu promotor itu bisa lebih dari satu gen, hasilnya otomatis lebih dari satu protein. Sehingga disebutnya sebagai polisistronik. Sedangkan di eukariot disebutnya sebagai monosistronik karena menghasilkan satu protein. Ini adalah garis besar sintesis protein di dalam sel kita, dimulai dari nukleus, di mana DNA nanti diterjemahkan ke dalam RNA, kemudian terjadi proses post transkripsi juga, di mana RNA-nya menjadi matang, baru kemudian dia keluar ke dalam sitoplasma, kemudian masuk ke dalam ribosom, kemudian diterjemahkan di dalam sebagai polipeptida dan nantinya akan membentuk suatu protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terima kasih.